إلى حضرة سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد الشيخ عبد العزيز الإسلامي وإلى سيد الشيخ عبد الحامد بن محمد الغزالي وإلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المداني وإلى سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري وإلى سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الوهاب يا الله الكريم يا ذا الشهود الرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي الأول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول شهر رمضان حرم الله جسده على النار وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أخرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الفائزين في الدارين. الحمد لله. Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah riayahnya kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi taufik hidayah serta inayah riayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita duduk bersama dengan niat yang pertama, niat i'tikaf di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita duduk di dalam masjid bukan hanya i'tikaf, kita mengkaji, menelaah serta menambah daripada perbendaharaan ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pemberian di dalam bulan Ramadan, atau dalam kata lain Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan ada 3 pemberian Allah, ada 3 tawaran Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 tawaran Allah? Apa 3 pemberian Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, Allah tawarkan, Allah berikan kepada umat Rasulullah mulai hari pertama sampai hari ke-10 Allah berikan tawaran berupa
Allah bukakan seluas-luas pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hari pertama sampai hari 10 Allah penuhi dengan rahmatnya Allah. Allah bukakan seluas-luasnya daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa maghfiratullah, ampunan dari Allah. Allah bukakan seluas-luasnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Mulai hidup 11 sampai hidup 20 daripada Ramadan. Kemudian yang ketiga, tawaran pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa itqun minanna, kemerdekaan, keterlepasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pemberian Allah tersebut? Mulai hidup 21 Ramadan sampai akhir daripada Ramadan. Sekarang kita sudah satu hilang, satu yang terlewat, yaitu penawaran pemberian Allah hidup sehari sampai hidup 10 hari sudah kita lewati. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah mendapatkan rahmat yang diberikan Allah, yang ditawarkan Allah kepada kita? Nah, sekarang kita masuk di sisi kedua, di bagian kedua daripada tawaran Allah, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah," atau qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memperdapati bulan Ramadan, siapa yang menemui daripada bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tetapi dia tidak mendapatkan ampunannya Allah, tetapi dia tidak mendapatkan keterlepasan, kemerdekaan daripada api nerakanya Allah, maka ini orang Allah jauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan daripada rahmat Allah, Allah jauhkan daripada ampunan Allah, Allah jauhkan daripada keterlepasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kawal mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri kita sudah melewati 12 hari. Ini masuk di hari ke-13. Yang tadinya kurang membaca Qur'annya, kawal kita tambah. Bukan malahan berkurang, tetapi kebanyakan kita semakin ke hujung semakin berkurang. Napanya aja itu semakin berkurang. Nah, jangan sampai semangat kita dalam menjalani ibadah dalam bulan Ramadan, walaupun nang ibadah orang naik tangga ini harapan ketinggiannya 13-14 ini harapan ketinggiannya. Bila sudah sampai 14-15 turun itu kok kamu nyuruh lagi. Adik turun itu lebih nyaman daripada naik. Bilanya sudah turun, banyak ulirnya tuh lagi. Banyak ulirnya, laju banget turunnya, laju. Nah, artinya di sini Allah masih kita memberi kesempatan kepada kita. Kalaulah kita mendapatkan tawaran dari Allah ini, tergantung kepada diri kita menggunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Ramadan, kepada bulan Ramadan. Allah akan memberikan keutamaan di luar daripada Ramadan. Di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan-bulan yang lain, tidak Allah letakkan keutamaan daripada keutamaan Ramadan. Hanya ada di dalam bulan Ramadan. Bahkan sampai dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di awal Ramadan sudah dikatakan Rasulullah, "Man fariha bi dukhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar." Kata Rasulullah,
Siapa menggembira hatinya dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan haramkan batang tubuhnya disentuh api nerakanya Allah. Begitu mulianya Ramadan, begitu mulianya bulan puasa, sampai-sampai orang bermodalkan senang, bermodalkan gembira dengan masuknya Ramadan, sudah diganjar oleh Allah. Apa ganjaran Allah? Berupa keterlepasan batang tubuhnya diharamkan oleh Allah, disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang kita di awal Ramadan kita menggambarkan kesenangan, menggambarkan kegembiraan dengan masuknya Ramadan. Buktinya apa? Tiap langgar hibak aja masih tarawih, tiap langgar semangat aja masih tarawih. Kalau di awal sehari, 2 hari, 3 hari hibak, itu salah satu tanda dia gembira, dia senang menyambut daripada bulan Ramadan. Bermudahkan senang tersebut, Allah beri keutamaan batang tubuhnya tidak dapat disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang kada senang berucap di awal Ramadan ini sudah berucap bayam jadi puasaan ulang pajak ada makan siang. Itu ciri itu pada puasa punya orang itu murid terpaksa ada enak terpaksanya. Kadang menggambarkan ucapannya itu, kadang menggambarkan kesenangannya, kegembiraannya dia bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal tidak semua orang dikasih Allah kesempatan menemui daripada bulan Ramadan. Mungkin kawan kita, mungkin sahabat kita, mungkin keluarga kita, mereka sudah tidak bisa menemui daripada bulan Ramadan. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi Allah Ta'ala umur dan kesehatan, dapat menemui daripada bulan Ramadan. Bentuk syukur kita, kita gembira dengan masuknya daripada bulan Ramadan. Allah akan haramkan batang tubuhnya disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi ketika kita menjalani Ramadan sehari, 2 hari, jangan sampai di hati kita ini berkeinginan hendak cepat berlalu Ramadan. Hendak lekas habis Ramadan. Dalam kitab Jauharul Lu'lu'iyah, anna man tamanna zawala syahri Ramadan minal kabair. Orang yang berangan-angan hendak cepat ampih bulan Ramadan itu sudah termasuk perbuatan dosa. Jadi hati-hati kita berucap. Bila ucapan kita tuh menggambarkan hendak lakas Ramadan nanti, lakas iya lagi yang biar Ramadan jangan biar puasa, jangan sampai ucapan itu akan membuat kita berdosa kepada Allah. Terkadang kita pada merasa 20 hari lagi hari raya, udah hendak lakas, bisa ikut 15 hari aja lagi, umpamanya itu hendak lakas nih, hendak lakas berlalu Ramadan. Bila di hatinya berucap hendak cepat berlalu Ramadan, di hatinya itu bughdan lil ibadah, benci beribadah di dalam bulan Ramadan. Inya ada senang puasa, inya ada senang tarawih, inya ada senang baca Quran dalam bulan Ramadan. Sehingga ketidaksenangan itu membuat sakira lakas Ramadan habis. Itu satu perbuatan dosa. Jalani aja habis segitu Ramadan. Tapi jangan sampai di hati ini berkeinginan lah kasih habis Ramadan. Ini dicapati ada pada kawan juga, tidak kasih ada kawan juga. Itu pengetakarannya 30 hari atau 29. Ini jangan sampai dalam hati kita benci karena senang beribadah di dalam bulan Ramadan, sehingga berkeinginan Ramadan ini cepat berlalu. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kewajiban daripada bulan Ramadan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Redaksi daripada ayat tersebut, makna yang jelas daripada ayat tersebut, Allah menyeru, Allah memanggil kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dalam ayat tersebut bukan kalimatnya ya ayyuhalladzina fasaku. Dalam ayat tersebut bukan ya ayyuhalladzina nafaqu. Artinya bukan wahai orang-orang yang munafik, bukan wahai orang-orang yang fasik, tapi Allah menyeru kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita pahami, tidak akan terpanggil dengan ayat tersebut kecuali dalam hatinya ini tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, bahwa orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa, orang tidak akan bisa terpanggil dengan ayat tersebut kalau tidak ada iman dalam hatinya. Artinya kasarnya, bila orang itu ada puasa dengan tanpa keuzuran syar'iyyah, maka orang itu ada iman dalam hatinya. Kenapa? Tidak terpanggil dari ayat tersebut. Kenapa panggilannya kepada orang beriman? Bila ini ada terpanggil, berarti dia bukan daripada orang yang beriman. Artinya mengkawal aja puasa berarti ada iman dalam hati. Masalah puasanya sempurna adanya itu nomor 2 dulu, nanti puasa dulu. Nanti puasa berarti terpanggil dengan kalimat ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada 2 orang ada puasa karena ini dalam keadaan uzur. Ada kawak dikatakan ada beriman. Ini ada puasa dikarenakan uzur. Umpamanya dikarenakan garing yang ada membawa awak ini lama bila puasa. Macam lain umpamanya, nah kada bisa puasa. Tapi wajib diqadha di luar Ramadan. Yang kedua dikarenakan musafir. Bolehnya kada puasa, tapi dengan catatan musafirnya itu dengan jarak tempuh yang membolehkan seseorang menjamak qasar daripada sembahyang. Amun ingat pula keamun baiknya, itu baru sampai ukuran kada boleh kada puasa. Tapi kalau orang ke Banjarmasin boleh dia ada puasa. Artinya diberikan keringanan, tetapi wajib dia di luar Ramadan mengkada daripada puasa. Atau orang dalam keadaan tuha bangka, katuhaan dah ada sanggup lagi puasa, boleh berpuasa. Bahkan kada wajib mengqadha, wajib hanya bayar fidyah. Kalau dalam keadaan tuha bangka. Nah, tetapi kalau ada keuzuran yang dibolehkan dalam agama, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia akan mendapatkan dosa besar. Kenapa dia berpuasa? Garing ada. Anak musafir kan? Kan musafir ada. Anak unjun bener aja. Nah itu ada di uzurnya. Nah, ini orang berarti meninggalkan suatu kewajiban, berarti dosa besar. Tetapi ada lagi yang lebih besar dosanya daripada itu. Ada yang lebih dahsyat dosanya daripada itu. Nampak orang ini kada puasa dengan tanpa keuzuran, kemudian dia mengingkari dengan kewajiban puasa. Berucap pula sudah kada puasa, berucap pula puasa Ramadan ini kada wajib dia hukumnya. Nah ini dosanya lebih dahsyat daripada orang yang ada puasa kenapa tadi? Kenapa? Satu, ini sudah ada menggawe kewajiban. Yang kedua, meniadakan kewajiban. Dia mengingkari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Bahkan dalam kitab Tuhfatul Raghibin, orang yang mengingkari suatu kewajiban yang diwajibkan Allah itu minal kufur, termasuk orang yang kafir. Ini kafir orang ini. Ada orang yang kayak ini ada. Berilmu lah orangnya berilmu. Dia menamakan dirinya ketinggian ilmu. Sehingga nampak dia mengatakan puasa Ramadan itu pada wajib. Nah ini bangetnya. Ini bersematan dosanya sampai mengakibatkan dia akan menjadi kafir. Kenapa? Karena mengingkari dengan suatu kewajiban yang diwajibkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Puasa yang kita lakukan ini sudah pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu, tetapi hanya bedanya harinya aja, hanya bedanya bulannya aja. Kita puasa di bulan Ramadan, mereka orang-orang dahulu bukan puasa Ramadan. Ada yang namanya puasa Daud, ada yang namanya puasa putih, macam-macam. Tapi zaman dahulu, nabi-nabi dahulu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hanya terkhusus kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan hanya kita yang menggawe puasa, umat dahulu pun menggawe puasa. Bahkan dalam sebuah keterangan, orang yang pertama kali melaksanakan ibadah puasa adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak ada manusia yang pertama kali puasa kecuali Nabiullah Adam alaihissalam. Dan puasa yang pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam adalah puasa putih. Hidup 13, hidup 14, hidup 15, 3 hari setiap bulannya. Dingaranilah puasa putih. Karena pangeran sampai dingarani puasa putih, sejarahnya kita ungkap dalam sebuah riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada suatu hari, sejamaah daripada kaum Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, lima iftarada ala ummatika as-sawma 30 yawman?" Wahai Muhammad, kenapa? Biasa kenapa itu mencari alasan. Napa sebabnya Allah memfardukan atas umatmu itu puasa 30 hari? Napa sebabnya kira mati ada puasa 30 hari ini? Asal muasalnya ini napa kisahnya? Karena likulli syai'in sabab, setiap sesuatu itu ada sebabnya. Kenapa sebab ada puasa Ramadan 30 hari? Ada. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Inna Adam alaihi salam, sesungguhnya Nabiullah Adam alaihi salam, lamma akala minas syajarah baqiya fi batnihi miqdara 30 yawman, fa ibtaradallahu ala dzurriyyatihi al-ju'a 30 yawman wa yaquluna bil laili tafaddulan min Allah ta'ala ala khalqihi." Manakala Nabiullah Adam alaihi salam makan daripada buah khuldi, setelah makan daripada buah khuldi masuk ke dalam perutnya Nabiullah Adam, maka buah khuldi itu bagana dalam perut Nabi Adam itu membuat kenyang Nabi Adam itu selama 30 hari 30 malam tanpa makan tanpa minum. Kata Allah, dikarenakan Adam itu merasa kenyang selama 30 hari 30 malam, maka aku fardukan kepada zuriatnya Nabi Adam puasa selama 30 hari. Dan anugerah dari Allah, boleh makan di malam hari. Wa yaqulu bil laili tafaddulan min Allah. Allah memberi anugerah kepada umatnya, kepada zuriatnya Nabi Adam, boleh makan di malam hari, hanya siangnya aja 30 hari dalam keadaan puasa. Kalau kita pahami, puasa Ramadan ini disebabkan apa? Disebabkan kenyangnya perut Nabi Adam itu selama 30 hari 30 malam. Imbas timbal balik daripada kenyangnya perutnya Nabi Adam, zuriat Nabi Adam dilaparkan selama 30 hari.
Malam kada usah puasa, kata Allah cukup malam makan. Artinya ada keringanan dari Allah. Jika menuruti Nabi Adam, siang malam puasanya. Artinya siang malam Nabi Adam merasakan kenyang, harusnya siang malam dia merasakan lapar. Tapi Allah beri keringanan, malam boleh makan. Ini asal muasalnya. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dijelaskan kenapa sahabat Nabi Adam itu makan buah khuldi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula ragadan min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma asy-syaitan ila akhir ayat. Kata Allah, wahai Adam, wahai Hawa, engkau baganaan dalam surga. Jangan kemana-mana, ikam baganaan hanya dalam surga, nikmati segala kenikmatan surga. Wa qula ragadan min haitsu syi'tuma, silahkan makan sekehendak, silahkan nikmati apa yang ada dalam surga. Nyamannya Nabi Adam disuruh menikmati surga, tapi satu adalah wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan kalian dekati ini pohon. Padahal pohonnya dalam surga, bukan di luar surga. Di dalam surga itu pohon. Pohon apa? Pohon khuldi. Bahasa Indonesianya, bahasa kita itu pohon keabadian. Khuldi itu kan kekal, abadi. Pohon keabadian. Silakan nikmati hanya surga sepuas-puasnya wahai Adam, wahai Hawa, tapi jangan kau dekati ini pohon. Mendengar itu perintah dari Allah, iblis di luar surga tahu Adam ini menikmati daripada nikmat surga. Iblis ada Adam ini lolos sebagai dalam surga. Uji iblis udah Adam nih. Karena iblis berada di luar surga sulit menggoda Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam dalam surga. Memang dalam tafsir dijelaskan dahulunya iblis itu bulan-bulan di surga. Makanya kita ini hibat iblis. Kenapa mati hibat iblis? Iblis itu sudah merasakan yang namanya nikmat surga. Kita jangankan merasakan nikmat surga, bau surga aja sudah cium. Kalau iblis bulan-bulan udah di surga. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa iblis itu sempat menjadi khazinah surga, penjaga daripada surga. Nah, sekarang kita berharap dari iblis. Iblis sudah merasakan surga, tapi iblis ini sebelum terlaknat, iblis itu sebenarnya orang yang alim, orang yang ahli ibadah. Bahkan dalam satu riwayat, iblis itu dulunya menjadi gurunya malaikat. Selama 20.000 tahun malaikat belajar dari iblis. Alim luar biasa iblis dia. Ada pemerakan kita, iblis itu kenal Allah Ta'ala. Tetapi sebab iblis ini terlaknat hanya disebabkan ada mau sujud awan Nabi Adam. Dikarenakan apa? Ada dua sifat yang tertanam dalam hati iblis. Makanya bila ada dua sifat ini kayak iblis berarti. Kenapa? Dua sifat, satu sifat takabur, yang kedua sifat iri dengki. Makanya kata Rasulullah, jangankan orang yang di luar surga, orang yang di dalam surga ada sifat yang kayak ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Iblis yang dulunya pulang-bulik di surga karena bersifat takabur, Allah keluarkan dari surga. La yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Kada akan bisa masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun ada. Siapa? Orang yang ada dalam hatinya sifat kibir. Iblis orangnya alim. Iblis orangnya ahli ibadah. Tetapi ada sifat dalam hatinya sifat kibir. Allah laknat.
Kenapa? Karena sebab akibat kibirnya dia tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam. Makanya sealim-alim seseorang, seahli ibadah seseorang, bila sudah ada dalam hatinya sifat kibir, merasa besar dari orang, merasa alim daripada orang, merasa ahli ibadah daripada orang, merasa banyak ibadah daripada orang, merasa ini dan itu, merasa lebih baik daripada orang, maka orang itu bersifat kibir. Jangan harap masuk surga. Jangan harap. Orang di surga itu keluar Allah Ta'ala. Apalagi nanti di luar surga, jangankan masuk, mencium bau surga pun ada. Nah, iblis ini berpikir, nah kayak apa aku menggoda Nabi Adam? Sehingga iblis ini berubah bentuk menjadi seekor ular besar. Saya apa? Saya kira kalau masuk ke dalam surga melalui celah-celah yang ada dalam surga. Masuklah iblis mencari Nabi Adam. Uji iblis, aku hendak mencari Nabi Adam. Saya kira pak kawan pada salah. Aku ini sudah salah di hadapan Allah Ta'ala. Akan mencari kawan, saya kira salah aku Nabi Adam. Bertamu Nabi Adam. Pandiri goda Nabi Adam. Digoda Nabi Adam. Nabi Adam ini tidak mudah digoda. Kalau mudah digoda. Sehingga iblis merubah haluan godaannya kemana? Kepada Hawa. Ini bini-bini ini udah kita lama duluan nakas mati kuda. Makinnya dijanjiin macam-macam nakas mati. Udah iblis, aku pada kawan budak Adam, aku melalui ini barang. Bila ini kawan tak pelukakan, inya nama pelukakan Adam ini. Nah, digodalah itu Hawa. Adam menggoda Hawa dengan membawa redaksi itu ayat, tapi dirubah. Wahai Hawa, bila ikam hendak kekal dalam surga, bila ikam hendak salawasan dalam surga, ikam makan buah khuldi. Padahal ayat itu menyatakan silahkan saja nikmati surga sepuasnya, tapi jangan mendekati ini. Bila pacaran memakan ini, pacaran ikam keluar dari surga. Dibalik oleh iblis. Bila hendak kekal, makan buah itu. Nengaran kita aja tuh, kita berisi kenikmatan yang luar biasa ketika orang punya pangkat, ketika orang punya kekayaan. Nang kaya apapun dia akan mempertahankan pangkat dan kekayaan yang dia miliki. Dengan jalan apapun, aku ada hendak hilang nih jabatan nih, aku ada hendak hilang kekayaan nih, kayak apapun pertahankan. Dan nang kaya tujuan Adam dan Hawa ada hendak hilang kenikmatan yang ada dalam surga, sehingga hendak melakukan segera abadi dalam surga. Padahal itu salah. Akhirnya Hawa tergoda. Hawa inilah yang membawai kepada Nabi Adam. An bila lelakian ini bawai oleh bebinian, sakara-karas lelakian, lama dan bebinian, lama. Orang tuh umpamanya bisi tanah, ada si anak mengari, pandiri nang laki dah menjual. Jangan mandiri nang laki, pandiri nang bini. Wahai si A, orang rami itu bertukar sambil motor arah-arah ini. Orang rami, orang tukar perhiasan ini. Tuh aku mengarinya tanah hijau yang di belakang itu tuh. Malahan itu kawan orang mengari ini. Nang laki ini sudah ada penjual dan dibandiri. Karena diiming-imingi di sambat ini lama binian lama. Ayo ngajak kaina aku mandiri abahnya. Nah, pandiri abahnya siapa ungkar sampai mau jual dapat ngerayuan membebinian dia aku akhirnya jual. Makanya sejaga-jaga lelakian kalah dapat bebinian lama. Aku sayang mau jual bini aja, jadi aku jualnya berapa deh? Ada menjualnya karena bini. Nah ini ada di bawah Hawa, berparaklah kepada itu pohon. Diputik oleh Nabi Adam buah khuldi, diputik oleh Hawa itu buah khuldi, makanlah oleh Nabi Adam, makanlah oleh Hawa. Datang oleh malaikat Jibril, wahai Adam, mah tahan jangan engkau makan. Kemudian Nabi Adam sudah makan Jibril. Datang
hadapan Nabi Adam, dikacak oleh Nabi Adam, oleh malaikat Jibril di bulu nih. Dikacak oleh malaikat Jibril, muntahlah Nabi Adam. Wah, muntah. Keluarlah buah kulit yang makan tadi. Keluar sebagian, masuk sebagian ke dalam perut Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, akibat kacakannya malaikat Jibril, iya dulu bakas biji ini. Dahulunya dulu biji ini bakas kacakan malaikat Jibril nih. Nah, takut kita nih sejarahnya tuh. Hawa, kenapa ada dikacak oleh Jibril? Nah, Jibril mengacak beginian. Timbullah dikarenakan buah kodi, timbullah yang namanya buah dada. Dahulunya kan ada buah dada binian. Yang ada makan buah kodi ada buah dada binian. Timbullah buah dada. Allah marah akibat nang dilarang, dilanggar oleh Nabiullah Adam. Napa kata Allah dalam sebuah ayat? Ihbitu minha jami'an. Kalian wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, turunan dari surga, diturunkan oleh Allah Ta'ala Nabiullah Adam, Siti Hawa dan iblis diturunkan Allah dari surga kemana? Ke bumi. Nabi Adam diturunkan oleh Allah kemana? Ke India. Ke India situ turunnya. Siti Hawa diturunkan kemana? Di Jeddah. Iblis di mana? Di Ublah. Terpisah turunnya. Disinilah terpisahnya Nabiullah Adam dengan Sayyidah Hawa. Akhirnya kayak pertemuan antara Nabiullah Adam dengan Hawa di mana? Di padang Arafah. Makanya dinyaranilah Arafah, pertemuan yang sekian lama terpisah antara Nabiullah Adam dengan Sayyidah Hawa. Nah, di dalam dunia Nabi Adam ini menjalani kehidupan dengan sendirian. Ya, tapi anehnya ketika dalam dunia Nabi Adam tidak merasakan yang namanya lapar. Nabi Adam tidak merasakan yang namanya haus selama 30 hari 30 malam. Jadi ketika diturunkan oleh Allah, Nabi Adam itu dalam keadaan uryana, berarti lanjang. Kada boleh membawa barang dari surga, pokoknya turun awak barat. Tapi dalam satu riwayat ada yang mengatakan Nabi Adam itu turun membawa 3 helai daun tin untuk menutupi daripada kemaluannya Nabiullah Adam alaihissalam. Ringkasnya, menjalanilah kehidupan di dunia. Setelah 30 hari 30 malam kada merasakan lapar dan haus. Setelah 31 hari hanya merasakan lapar dan haus. Makanya cakap ada di pantai orang jual buah kuldi itu hari ya, mau ada sebiji ya cukup makan deh. Kada makan nasi lagi itu dan maharani beres. Kenapa? Nabi Adam sebiji mau makan itu pun muntah sebagiannya, membuat baru Nabi Adam itu kenyang selama 30 hari 30 malam. Kita mau makan sebiji mau ada 30 hari 30 malam bukan makanan. Kada maharani beres mau ada, tapi nyatanya ada tak kehebatan buah kuldi, buah yang ada dalam surga. Makanya kata Imam Ibnul Arabi, seandainya aku menjadi Nabi Adam, aku makan sebulan tuh buah kuldi ada sebegini aja sih dia. Hanya ada hikmahnya. Ini buah surga bukan buah yang di luar surga. Nah, setelah 31 hari lalu merasakan lapar. Kamana mau dimakan lagi? Hanya hidup diandak di dunia. Pada tahun apa-apa. Ya Nabi Adam, wahai Jibril, perutku sudah merasakan lapar, nak makan. Jibril lapor Allah Ta'ala. Ya Rabb, Nabi Adam mengeluh hendak makan. Apa kata Allah Ta'ala? Jibril, ambil ke dalam surga bibit daripada benih. Dalam setiap riwayat ada bibit gandum, ada bibit benih, ada bibit jagung. Disinilah riwayat yang pertama kali bibit benih itu diturunkan dari Allah, diturunkan oleh Allah dari surga melalui malaikat Jibril. Ambil oleh malaikat Jibril bibit benih.
Benih yang pertama kali diturunkan dari Allah, oleh Allah dari surga itu bentuknya besarnya seperti hintau angsa. Jadi bijian benih itu kayak hintau ini. Jadi nasi bahari itu kayak hintau sebiji, ganal banget. Makanya ya ganalnya sesuai aja nama makan juga biar. Nama makan itu Nabi Adam. Nabi Adam itu dalam riwayat Siti Naziraan 60 hasta. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Nah sahasta itu apa? Setengah mitir. Dia sahasta bahasa kita ini setengah ini nih. Nah anggap setengah mitir. Berarti berapa mitir tuh? 30 mitir tinggi Allah Nabi Adam. Tinggi pada tiang listrik. Sesuai aja nasi gumpalannya genanya kayak ini kikiannya sesuai aja. Asal mulanya. Nah turunlah kepada Nabiullah Nuh, kepada Nabiullah Musa, sayur bahalus benih itu, sayur bahalus sampai ke zaman kita. Iya bijian benih ini kita nyancang jadi kenalnya. Sayur bahalus terus awak manusia pun semakin tua, ada semakin zaman semakin tua, badan manusia, tubuh manusia pun semakin halus, semakin halus. Nah ditunjuklah kepada Nabiullah Adam. Ini nasi, ini beras tercipta min nuri Muhammad, daripada nur Muhammad. Makanya ketika ulun belajar kepada arwah Guru Yahya dan sana oleh Guru Wadi, ketika itu disidin bila inya makan, dinyatakan nasi yang dimakan itu tuh min nuri Muhammad, itu daripada nur Muhammad, daripada nurnya Rasulullah. Inyatakan disidin baca sholawat makan nasi itu setidaknya sekali, bila ada 3 kali. Baca doa makan dulu, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Hanya baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, pandang min nuri Muhammad. Ini nasi tercipta daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah diturunkan Allah kadang menurunkan awal Nabi Adam itu berupa nasi masak kadang. Kalau langsung masak ada makan kadang, langsung ada iwak masak kadang. Allah kadang hendak lagi memanjakan Nabi Adam, namanya di surga ada makan kadang. Tapi ini benih tanam, ini bibit benih ditanam. Ini awal-awalnya bibit benih itu diturunkan, ditanamlah oleh Nabiullah Adam. Makanya orang yang pertama kali awwalu man zara'a fid dunya ada. Orang yang pertama kali berumah di dunia itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam. Dan Allah melajari orang Nabi Adam tuh kadang langsung ditunjukin masak. Manja lainnya. Dalam artian tuh nyaman banget tuh. Allah Ta'ala kuasa aja mau nunjukin langsung makan aja. Langsung masak jadi iwak masak. Sebagaimana terjadi kepada Sayyidah Maryam ketika beliau di dalam mihrabnya beribadah kepada Allah. Allah turunkan berupa talam yang penuh dengan alwanu ta'am, bermacam-macam makanan, sampai Nabiullah Zakaria berkata, wahai Maryam, ini dari mana ini rezeki makanan? Padahal rumah itu dikunci sebenarnya, kuncinya nama ikuti Nabiullah Zakaria. Timbul ada makanan di dalam kamar itu, bercipir ke dalam. Apa jawab Sayyidah Maryam? Min indillah. Ini daripada Allah Ta'ala. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki dari Allah. Nah itu langsung masak, ada makanannya. Nah ketika kepada Nabi Adam, Allah akan menurunkan masak, suruh bertanam. Nah bertanamnya Nabi Adam beda bertanamnya kita. Nabi Adam berisukan menanam, kamarian kawal sudah dikatam. Kenapa? Amun mahadam kayak kita hari ini tanam 100 hari hanya matam, mati Nabi Adam. Kelaparan mati, mahadam 100 hari hanya matam. Jadi diberi kemudahan Allah Ta'ala. Hari itu menanam, hari itu juga menuai. Amun itu tuh diberlakukan hari ini beisukan menanjang mereka. Kamarian kita maharitan, marah benar.
Jadi rumah hibah on beres aja, on beri aja. Nah habis itu napa makanlah Nabi Adam. Kau makanlah. Kemudian Nabi Adam mengeluh. Wahai Jibril, kenapa batang tubuhku ini hitam? Kenapa batang tubuhku ini hirang? Nyata hirang karena baju Nabi Adam. Sedangkan dunia ini panas dengan terik matahari yang luar biasa panas. Hari itu panas, sedangkan kita hari ini nih aja panas harusnya aja nih. Hari bibir biar apalagi orang bahuma. Makanya iri bahkan orang membagawi punya bangunan, orang membagawi umpamanya membeca, kawak masih puasa, hebat banget daripada orang membagawi di rumah. Kawak masihnya kawak puasa, begawi itu masih kawaknya kawak menahan puasa, maka masih panasan. Aman di rumah, nang di rumah aja bulan jadi kelaparan, menahan lapar, apalagi orang begawi, ada mau kawak menahani luar biasa. Luar biasa menggawe ini, lebih hebat puasanya daripada orang di rumah ini. Nah habis itu Nabi Adam mengeluh dengan keadaan tadi. Ujar Jibril, bila hendak kembali semula, pasum salisa asara, rabi'a asara, khamisa asara. Wahai Adam, bila ikam hendak kembali putih batang tubuhmu, engkau puasa hidup 13, hidup 14, hidup 15. Puasalah Nabi Adam sehari puasa, saya bersilah awak putih. 2 hari puasa, saya bersilah putih. 3 hari puasa, seluruh batang tubuh Nabi Adam kembali menjadi putih. Makanya dingaranilah puasa putih. Kenapa? Memutihkan batang tubuh Nabi Adam. Nah sekarang orang memakai ini puasa supaya apa? Supaya putih, awet muda. Jadi amalan sekira awet muda kadang nih amalkan puasa putih. Putihnya bukan hanya di luar, putihnya sampai ke dalam-dalam. Nah inilah sejarah daripada puasa. Nah pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu puasa putih. Nah sekarang puasa yang kita lakukan bukan puasa putih, tapi puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah bukan kepada umat-umat dahulu, tetapi kepada umatnya Rasulullah SAW. Tentunya keutamaan Ramadan lebih hebat daripada puasa putih. Puasa Ramadan lebih hebat daripada puasanya Nabiullah Daud. Puasa Ramadan lebih hebat daripada puasa-puasa yang lain. Kenapa? Bulannya aja bulan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, penghulunya, pemimpinnya daripada sekian bulan. Nah, puasa Ramadan pemimpin daripada seluruh puasa. Artinya paling atas, paling hebat puasa adalah puasa Ramadan. Makanya dalam satu riwayat kainan diceritakan, keutamaan Ramadan itu bukan hanya sekedar memutihkan batang tubuh, tapi dapat melunturkan daging-daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram. Dalam satu riwayat, orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, akhbirna sawabu siyami ummatik, kabarkan terhadap kami napa gerang keutamaan puasa Ramadan, napa gerang kelebihan puasa Ramadan, napa gerang yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah nang puasa Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ma min 'abdin yasumu min syahri Ramadan muhtasaban illa a'tahu Allah ta'ala sab'a khisal. Tiada dari seorang hamba yang puasa Ramadan sehari aja dalam keadaan ikhlas, Allah akan beri 7 perkara terhadap itu hamba. Apa itu 7 perkara? Amun ulun tarusakan kalsan. Kaina kita sambung ulang. Kaina kita sambung ulun terusakan biar kepenatan berduduk ulun tadi lur dia juga.
Akhirnya kita sambung, mudah-mudahan kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali berkumpul meneruskan daripada kajian kita, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik hidayah serta inayah riayahnya, sehingga kita dapat menggunakan seluruh waktu sisa daripada Ramadan dengan melaksanakan segala bentuk ibadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita berkumpul di sini mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, ulun minta ridha bersedia keadaan. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlina. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah